umur masih muda sekali. Ada yang 14 tahun, ada yang 15, belum sampai 16 ini. Pendamping yang 24. Dan saya yang omong ini pun baru 20 tahun. Jadi agak susah. Pengen ikut sebentar. Para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera, salam komunio. Hari ini kami melakukan sebuah pertemuan persiapan pemantapan untuk acara pilgrimage di Kuskupan Sibolga. Rencana awalnya itu luar biasa untuk penutupan TISOM angkatan kelima ini di Kuskupan Sibolga. Dan Sibolga sebagai tuan rumah, tetapi tiba-tiba terjadi bencana alam yang luar biasa, banjir, longsor yang terjadi di Sumatera Utara, salah satunya di Kuskupan Sibolga. Dan seluruh rencananya itu berubah total. Awalnya itu menjadi penutupan TISOM nasional angkatan kelima, tetapi dialihkan menjadi tenaga sukarela untuk membantu kemanusiaan yang ada di sana, seperti itu. Nah, pertemuan kami pada siang hari ini, kami akan membahas persiapan dan langkah-langkah konkret yang harus kami lakukan untuk hadapi perubahan yang sangat drastis dan menentu ini. Jadi ada banyak tawaran, apakah kami akan tetap ke sana sebagai tenaga sukarela kemanusiaan itu, atau kami mundur. Tapi sebagai misionaris kami harus berani untuk melangkah, tetapi dengan sebuah pertaruhan besar bagi kami. Dan inilah kami diskusikan siang hari ini di kuskupan kami, dan juga ada 16 kuskupan lain mendiskusikan hal yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mendoakan kami agar misi ini bisa berhasil dan wajah-wajah seperti ini tetap sukacita untuk menjadi tenaga sukarelawan misi kemanusiaan di sana. Semoga mereka kuat karena mereka ini umur masih muda sekali. Ada yang 14 tahun, ada yang 15, belum sampai 16 ini. Umur mereka di bawah 14, hanya pendamping yang 24. Dan saya yang omong ini pun baru 20 tahun. Jadi agak susah. Ya. Jadi doakan kami selalu agar kami bisa merencanakan, dan kalau jadi perjalanan kami dalam lindungan Tuhan, doakan kami selalu. Lalu mandi atau tidak mandi, tidur dimanapun, itu kita tetap sukacita tidak mandi. Tetapi ketika ditanya bagaimana reaksi para animator, bagaimana reaksi atau tanggapan dari para romo, suster dan lain-lainnya, ada yang menyebutkan tantangannya itu sebenarnya di orang tua. Mungkin kalian oke, semangat, tetapi belum tentu orang tua akan setuju. Sendiri suku nak ikut, nanti paling didiskusin ke keluarga. Kasih lanjut. Sebenarnya juga tadi tuh aku setelah selalu dengar Romo kayak kan tuh aku juga pengen ikut, karena kan kayak juga kayak pengalaman kita juga kan merasakan jadi misionaris di situ, bersukarela kapan lagi kan setiap baca jemput, tapi kan resiko bisa juga juga keluarga kan mungkin tidak menyetujui. Saya sendiri, saya dengar cerita dari para religius dan romo, jadi tadi menyampaikan dan diceritakan juga. Saya awalnya ikut sedih kayak udah disusun sedemikian rupa tuh tiba-tiba berubah. Dan tadi saya sempat pikir juga apakah nggak usah ikut ya, soalnya kalau dari saya sendiri saya nggak akan kuat juga. Kalau mungkin saya kuat, dari orang tua paling kayak takut nggak beri gitu kan, kayak kamu ini pokoknya nanti membebani. Dan apalagi saya tipikal orang yang kadang tuh suka lupa ngabarin gitu kan. Nah, apalagi nggak ada sinyal itu takutnya justru membebankan orang tua juga gitu, jadi kayak takut. Nah, tapi kalau saya pikirkan lagi tadi udah saya pertimbangkan juga, ya
kita sebagai relawan di sana itu sebagai salah satu bentuk nyata, benar kata Sela, yang dari mana kita TISOM itu yang membentuk visi yang cerdas, tangguh, gembira, dan misioner. Jadi kita perlu jiwa yang tangguh, dan misioner tersebut kita lakukan berbagai misi menyebarkan sukacita kepada teman-teman kita yang terkena bencana alam sana. Jadi terdiri lah kayak kuni sekarang, jadi tidak pengen ikut sebentar. Mau ikut, ketika lihat kejadian di Sanin pasti akan berbeda dari yang Kristo takutin, dan itu menjadi pengalaman dan ilmu yang berharga untuk Kristo. Oh, ternyata aku bisa melewati ini ketika berhasil. Ternyata kami mendewasakan Kristo untuk yang awalnya kayak aku takut, aku merasa tidak bisa, ternyata aku bisa. Ada konflik sama bapak juga, jadi saya takut kalau misalkan mau ngomong gini takutnya nggak dikasih. Jadi saya anggapnya saya butuh lah gitu Romo sama Jenika ngomong juga ke orang tua aja. Setelah pertemuan Sibolga Pilgrimage, pertemuan yang diwarnai dengan suasana mendung cuaca, mendung hati, dan juga mendung air mata. Sebagai tanda sukacita, keluarga Kristo sudah menyiapkan makan minum yang istimewa di atas meja. Tangis dan air mata sekejap berubah menjadi sukacita karena mereka mau menikmati makan siang. Hai, selamat makan ya. Oke, iya, selamat. Iya, terima kasih. Ini mamanya Kristo, neneknya Kristo. Ini rumah Kristo. Kami tadi ada pertemuan naik ke lantai 9.